Sekitar 2 bulan kemudian, emak gua beliin gua kelomang baru. Satu doang sih, tapi kelomang ini tuh kayak bener-bener nggak ibi dan ubi gitu. Dan gua kayak rada inget gak inget ya namanya. Kalau nggak salah sih gua kasih nama Gede ya. Nah, Gede ini tuh ya, itu tuh bener-bener nggak kayak ubi dan ibi. Dia tuh warnanya coklat, berbulu, dan gede banget. Tunggu dulu. Gua tuh dulu ya, pas kelas 1 SD, megangnya aja tuh harus pakai 2 tangan gitu. Soalnya tuh dia kayak gede banget dan gak muat gitu di satu tangan gua. Kalau ibi dan ubi tuh ukurannya kayak duit koin gitu ya. Gede tuh ukurannya kayak anak kucing. Gua nggak bercanda, pokoknya gede banget ukurannya. Waktu balik pulang aja tuh ya, bapak gua yang lagi di warung ngeliat gua pulang bawa kelomang segede gaban, langsung melek matanya, terus kayak geleng-geleng kepala gitu. Gua jujur aja ya, gua lupa kenapa emak gua ngebeliin gua kelomang gede banget. Seinget gua sih kayak waktu itu gua kayak gak ada ulang tahun, gua gak ada pesta, gak ada apa-apa gitu. Dan pas gua tanya emak gua lagi sekarang kenapa gua dibeliin kelomang gede, emak gua cuma bilang, ya mama beliin aja. Kayak emak gua bangun hari itu terus tiba-tiba mikir, kayaknya anakku lagi butuh kelomang segede mangkok deh. Ya, gua berterima kasih sih. Ya, cuman ya agak bingung aja gitu. Sampai rumah tuh ya, gua langsung taruh Gede di kardus bekas TV tabung yang gede banget. Tapi biar aman, atas itu gua tutup dan kardusnya tuh gua kasih kayak bolong-bolong gitu supaya dia bisa napas. Dan gua taruh air buat dia minum. Awalnya gua takut Gede bakal mati atau hilang lagi. Tapi ternyata Gede ini tuh bisa bertahan hidup lumayan lama. Kayak 2 minggu, 3 minggu tuh kayak dia masih hidup gitu. Gua kasih dia makan buah-buahan dan gua sering ajak dia main gitu. Tapi ya bapak gua masih kayak seneng banget sama kelomang gua ini. Gua inget tuh ya pas SD, gua kan kayak ada PR dan bapak gua lagi bantuin gua ngerjain PR-nya. Terus di buku cetak PR gua tuh ada tulisan contoh hewan peliharaan: anjing, kucing, hamster, kelinci, ikan, dan lain-lain. Dan abis baca tuh, bapak gua langsung bilang, "No kan, kamu baca, coba ada kelomang gak?" Gak ada, soalnya kelomang itu harusnya bukan hewan peliharaan. Terus gua bilang, oh berarti kalau misalnya ditukar sama ikan dan kucing boleh, Pak? Oke, lanjut soal nomor 2. Ya, pokoknya bapak gue tuh kayak gak suka banget lah gue punya kelomang ini. Tapi sayangnya nih ya, sayangnya suatu hari itu kan gue lagi main ya sama Gede. Dan gue keluarin dia dari kandangnya di ruang tamu. Dan waktu itu gue lagi nonton TV gitu siang-siang. Bapak dan emak gue lagi kerja. Terus gue ketiduran di sofa nonton TV-nya. Dan pas gue bangun tuh ya, gua ngelihat lantai bersih dan kosong. Gua langsung melek, jantung gua langsung berdebar-debar. Mampus gua, anjir. Aduh, sumpah gua kelupaan ngepel. Aduh, ini pasti udah dipel sama emak gua. Aduh, mampus dah gua. Aduh, ntar pasti gua diomelin. Aduh, ya udahlah, itu mah urusan nanti lah. Sekarang gua mau kasih makan Gede dulu. Sumpah gua panik parah. Dan pas gua tanya tuh ya, bapak gua tuh mukanya udah kayak dan emak gua tuh mukanya kayak udah kecewa banget. Tapi ya kali ini gua gak peduli lah orang tua gua mau mikir apa. Soalnya gua bener-bener panik dan gua sedih parah. Karena ya gua tuh punya Gede udah cukup lama, 2-3 mingguan. Dan gue tuh bener-bener ngerasa kehilangan. Gue nyari keliling satu rumah tapi nggak ketemu. Nangis sih gue waktu itu. Dan ya gue juga nggak bisa nyalain siapa-siapa gitu. Soalnya ya ini murni kegoblokan gue gitu. Dan gue udah nyari-nyari nggak ketemu. Gue inget tuh ya dulu setiap pulang sekolah gue ngecekin kandangnya si Gede. Dan tiap hari gue berharap dan berdoa kalau si Gede tuh bakal pulang ke kandangnya. Atau mungkin orang tua gue bakal nemu dia dan taruh dia lagi gitu di kandangnya. Tapi ya enggak gitu, gue nggak pernah nemu Gede lagi gitu sampai sekarang. Dan gue udah kayak yakin banget dulu gue tuh nggak bakal dibeliin kelomang lagi sama emak gue. Dan nggak salah gitu, semenjak si Gede hilang, tiap kali gue minta beliin kelomang baru sama emak gue, dia tuh selalu bilang, enggak, ntar juga hilang lagi. Terus ya suenya nih ya, gak lama abis si Gede hilang tuh ya, itu tuh kayak masa-masa miara kelomang tuh lagi tren-trennya gitu. Di sekolah tuh ya, teman-teman gue pada punya kelomang. Terus anak-anak tetangga gue kalau misalkan main pasti kayak nunjukin kelomang mereka. Dan gue tuh yang tanpa kelomang cuman bisa diem. Dan kalau misalkan ditanya, gue cuman bisa ngejelasin kenapa gue nggak punya gitu. Terus mereka cuman bales, ya itu mah salah lu sih.
Tapi suatu hari, anak tetangga gue ada yang udah nggak mau kelomangnya lagi dan dikasih punya dia ke gue. Orang tua gue tuh awalnya kayak nggak setuju banget gitu. Tapi ya karena dikasih dan gue udah asal nerima aja. Jadi ya mereka nggak bisa protes dong. Kelomangnya ini tuh kayak merah kecil dan gue lupa gue kasih nama apa. Gue pelihara kayak sekitar seminggu dan nggak hilang sih ya. Ajaib emang. Tapi dulu tuh ya di dekat rumah gue, itu tuh pas masa-masa gue masih nyentuh rumput lah. Masih keluar rumah, nggak di kamar doang. Tetangga gue tuh suka ngajakin kayak balapan kelomang gitu. Dan ini tuh bukan kayak acara gitu ya. Cuman kayak kalau misalkan gue di rumah mereka, kadang-kadang kalau udah bosan nonton TV, kita kayak ngaduin kelomang gitu. Biasanya tuh di lantai kan ada kayak batas-batas keramiknya gitu. Jadi kita taruh kelomang kita di lantai, terus yang kelomang yang lewatin garis keramik yang pertama itu yang menang. Ya kebahagiaan tuh zaman dulu gak terlalu susah guys dapetnya, gak kayak sekarang. Jadi ya gue diajakin balapan kelomang sama tetangga gue ini, dan kelomang gue sampai ke garis keramik yang pertama, sedangkan kelomang tetangga gue masuk ke dalam cangkangnya terus kayak muter-muter gitu nggak jelas. Dan abis menang gue bangga dong. Tapi tetangga gue ini kayak gak suka gitu sama kelomangnya. Jadi ya dia nawarin gue buat nuker kelomang gue yang kecil dan merah ini sama kelomang dia yang biru dan rada gede. Tapi ya gak segede-gede sih. Tapi itu dulu ya, warna gue tuh warna biru guys. Jadi ya setelah gue mikir panjang dan lebar selama 12 detik, akhirnya gue nukerin kelomang gue. Dan gue juga ingat gue kasih nama nih kelomang McQueen, dari Lightning McQueen yang ada di film Cars. Tapi ya ini sedikit kayak agak gak masuk akal sih. Kalau dipikir-pikir, McQueen kan warnanya merah ya, tapi kelomang gue tuh biru gitu. Dan gue dapet dia karena dia kalah balapan. Tapi ya gue suka sama McQueen ini. Gue taruh dia di kandang gede, gue kasih dia makan dan gue ajak dia main. Dan si McQueen ini tuh hidup bareng gue cukup lama gitu, sekitar 2-3 mingguan, dan dia masih aman gitu sama gue. Ya gue udah belajar lah dari kesalahan-kesalahan gue yang lalu. Tapi ya bapak gue masih kayak gitu banget lah sama kelomang gue. Gue inget kan waktu itu gue kayak main KW-nya Lego gitu yang murah, dan gue lagi pengen bikin rumah gitu buat McQueen pakai Lego KW-nya ini. Terus abis main kan kayak belum gue rapihin gitu ya, dan gue langsung kayak nonton TV gitu, SpongeBob kalau nggak salah waktu itu gue tonton. Tapi si McQueen itu kayak udah gue taruh di baskom di samping sofa gitu, jadi ya aman lah. Tapi pokoknya tuh ya, selama gue nonton, orang tua gue tuh kayak nyuruh-nyuruh gue buat ngerapihin mainannya gitu. Cuman ya gue kayak males-malesan aja. Dan pas gue selesai nonton SpongeBob, gue mau ngeliat ke baskomnya lagi kan, dan McQueen nggak ada di situ. Panik gue langsung tanya ke bapak gue, emak gue, tapi mereka bilang kayak mereka nggak lihat itu. Sumpah gue kayak berasa mau nangis lagi, tau gak? Gue langsung cari sekeliling rumah, dan gue tuh udah kayak berasa flashback gitu pas dia hilang, tau gak? Tapi pas gue nyari, bapak gue bilang, coba kamu rapiin dulu deh mainannya, ntar siapa tahu bakaling. Dan gue awalnya gak dengerin gitu, soalnya gue masih panik gitu. Tapi makin pasrah dan sedih gue. Jadi ya gue coba rapihin mainannya supaya gue gak diteriakin sama orang tua gue. Dan abis selesai gue rapihin mainannya dan gue taruh di kamar, gue balik lagi ke ruang tamu, dan bapak gue nyuruh gue lihat ke baskomnya. Dan di baskomnya ada si McQueen. Dan gini. Nih, waktu kecil itu tuh gue masih tolol parah. Tapi meskipun begitu, dulu aja tuh ya gue sampai mikir, kok kayak ada yang aneh ya. Dan yaudahlah. Jadi ya McQueen tuh jadi peliharaan gue buat waktu yang cukup lama. Gue lupa berapa lama, tapi ya lumayan lama lah. Tapi ya gue tuh kayak rada kasihan aja sih sama si McQueen. Soalnya kan dia kayak sendiri gitu, dia nggak ada temennya, nggak ada pacarnya. Udah mulai mirip gitu sama pemiliknya. Tapi setiap kali gue minta beliin kelomang baru ke orang tua gue, dia nggak mau gitu. Jadi ya gue juga nggak bisa beli. Tapi tetangga gue ajakin gue balapan kelomang lagi. Tapi kali ini dia bilang, oh kalau gue kalah nanti lu bisa pilih satu kelomang gue deh, gue kasih ke lu. Soalnya dia punya kayak banyak kelomang gitu. Tapi kalau seandainya gue kalah, gue harus kasih McQueen ke dia. Dulu tuh gue mikirnya ya, elah, gue udah pernah menang sekali, gampang mas. Cuman ya gue lupa sesuatu gitu. Gue kan menang tukeran kelomang ya, berarti sekarang kan kelomang gue yang gue pakai tuh kelomang yang kalah nih. Jadi ya gue berangkat ke rumah tetangga bawa satu kelomang, pulang ke rumah bawa air mata segenang. Dan ironinya tuh ya, tetangga gue menang balapan kelomangnya pakai kelomang kecil merah yang gue tuker sama dia dulu. Tapi akhirnya McQueen itu nggak mati, nggak hilang, tapi tergadaikan. Jadi ya ujung-ujungnya gue jadi nggak punya kelomang sama sekali. Dan lu tahu nggak sih, dulu tuh ya gue ngeliat tetangga gue main sama McQueen. Terus setiap hari kan gue ke rumahnya, gue ngeliat McQueen di kandang kelomangnya. Gila, rasanya tuh kayak sakit tak
berdarah. Rasanya tuh kayak gue diselingkuhin sama klomang gue sendiri tau. Dan oke, itu dulu gue mau ngomong sebentar sekalian. Jadi emak gue beberapa hari dari video ini di post itu harus operasi. Gak ada penyakit parah sih sebenarnya. Cuman ya kemarin tuh pas lagi renovasi rumah, emak gue kayak lagi jalan-jalan gitu kan. Terus ada cor yang belum kering gitu, jadi ya dia kepleset, dan karena emak gue ada diabetes, ya udah lama sih sebenarnya. Itu tulang kakinya rapuh gitu dan jadi patah gitu di kakinya, dan jadi harus dioperasi buat pasang pen. Ya gue mau minta doanya aja sih sama kalian. Dan ini langsung ke Q&A-nya. Revana Zievara Singgi tanya, 1. Apakah saudara abang udah tahu kalau YouTube? 2. Lebih baik SMA atau SMK? 3. Abang bener-bener drop out kuliah? 4. Abang kalau kuliah gampang stres atau gampang sakit kah? Yang kelima, kuliah itu sampai semester berapa bang? Oke, gue jawab satu-satu ya, ini agak banyak soalnya. 1, enggak, saudara gue nggak ada yang tahu sih. Bukan karena gue benci ya sama saudara gue atau apa makanya gue nggak tahu. Cuman ya karena gue malu aja sih gitu kasih taunya kalau misalnya gue nge YouTube. Dan yang kedua, gue gak bisa bilang, ini tergantung. Kalau misalkan lu pengen lanjut kuliah ya bagus SMA. Tapi kalau misalkan lu pengen langsung kerja ya SMK. Tapi gue mau ngasih tahu lu nih, gak semua kuliah kayak gini ya. Tapi apa namanya, dulu tuh gue pernah pengen masuk jurusan IT di tempat kuliah lain. Tapi karena gue dari SMK animasi, gue nggak diterima, jadi kayak nggak boleh masuk ke dalam jurusannya gitu. Dan ya sekali lagi gue mau tahu nih ya, ini tuh nggak semua kuliah kayak gini, dan gue mau ngasih tahu kalian aja kalau misalkan ada beberapa kuliah yang kayak gini. Dan 3, ya iyalah, masa bercanda, masa gue drop out nih ya, drop out yang ngeprank aja. Terus yang keempat, kalau misalkan kuliah doang sih enggak ya, biasa aja. Sibuk sih, cuman yang enggak nyampe stres sakit gitu. Tapi kalau gue kuliah sambil bikin konten YouTube, sambil bantuin orang tua juga di warung, ya iya sih, gampang stres. Dan yang kelima itu kuliah biasanya itu 7 atau 8 semester kalau misalkan lu lulusnya cepet, tapi ya bisa lebih lama lagi. Dan tapi gue waktu itu cuma nyampe 2 atau 3 semester gitu, habis itu gue drop out. Dan ya begitulah, dan yaudah deh, tadi mau ngomongin, bye bye. Kalau kita difitnah, kita kasih sabar, dimonitor, kasih konfirmasi dan lapor. Monitor, konfirmasi, dan lapor. Awas jebakan Batman, CS palsu. Seblak apa yang bikin happy? Seblakku ada kamu. Garing! Seblak yang garing. Ini dia, Piatos rasa seblak pilihan Tan Boykut. Seblak garing kekinian. Buat santuy dimana aja. Kapan aja. Gue nggak tahu kenapa, tapi banyak banget yang minta gue lanjutin bikin video soal kucing. Ini udah video ketiga guys ngomongin kucing. Kalian nggak bosan apa? Gue sih enggak ya, makanan kucing mahal ya. Gue butuh AdSense. Gue aja tuh sampai lupa gitu. Terakhir kali gue bahas kucing di channel ini tuh sampai mana. Dan abis nonton 2 video gue soal kucing itu, gue malah jadi sadar, itu semua pengalaman gua di 2 video itu cuma seuprit-iprit unyu-unyu mungil titik atom partikel doang dibandingin sama karir kekucingan gua. Jadi ya, gua kayak banyak orang itu suka banget miara kucing. Gua sendiri nggak pernah miara anjing ya, tapi kalau misalkan kata teman-teman gua yang punya dan pernah miara kucing juga, kucing itu kayak versi lebih gampang, lebih mandiri dan introvertnya dari anjing. Ibaratnya anjing tuh kayak SpongeBob gitu, ceria, hiperaktif dan suka diajak main. Sedangkan kucing itu kayak Squidward, malas ngapa-ngapain dan udah capek sama hidup. Makanya itu juga salah satu alasan gue demen miara kucing. Relatable binatangnya. Jadi ya sekitar, gue lupa ya tepatnya kapan, rumah gue tuh direnovasi besar banget. Dan gara-gara itu bagian depan rumah gue tuh jadi luas parah. Cuman abis renov, orang tua gue bilang ke gue kalau kucing gue itu gak boleh masuk ke dalam rumah lagi. Soalnya kucing-kucing yang gue piara itu susah banget disuruh beb di pasir gitu. Buang air kecil sih udah biasa ya di pasir, tapi kalau pengen BAB, ada 3 bak pasir yang udah gue siapin. Warna kotaknya beda-beda, pasirnya premium. I sleep. Tapi sofa yang baru dibeli emak gua 2 hari yang lalu, aduh kebelet Jadi ya karena itu kucing gua nggak boleh masuk lagi. Tapi gak masalah banget sih sebenarnya. Soalnya dari dulu pun sebelum rumah gua direnov, kucing gua tuh bisa keluar masuk dari rumah gua. Gua nggak tahu banget ya mereka keluar masuknya dari mana. Kayaknya sih dari gudang bapak gua ya. Tapi gara-gara itu mereka sebenarnya udah kebiasa sih di luar rumah. Dan ditambah lagi abis renov kan depan rumah gua tuh kayak jadi gede banget ya. Banyak tempat sembuh.
bunyi, main, sama berteduh juga. Jadi ya gak masalah lah. Cuman gara-gara itu sekarang gue masih ngasih makan kucing gue kan di luar rumah ya. Dan gue nggak tahu kalau lu tahu, tapi kucing liar tuh gak peduli gitu kalau misalkan makanan itu bukan punya mereka. Jadi ya gak lama abis rumah gue direnov, itu depan rumah gue langsung berubah jadi tongkrongan kucing liar. Dan kucing gue yang aslinya cuma 3, belang 1 dan 2 anaknya yang gue kasih nama Oreo sama Oren, itu tiba-tiba punya sahabat dan kerabat yang kurang martabat. Pertama-tama tuh ada kucing abu-abu yang gue nggak tahu datang dari mana, ikut makan gitu. Dan daripada berebutan kan, ya gue kasih mangkok makan juga sendiri tuh kucing. Tapi habis itu ada kucing hitam lagi gitu yang gue juga nggak tahu dari mana datang juga. Dan lama-lama tuh gue jadi kayak bodo amat lah, nggak usah pakai mangkok. Gue langsung kayak taruh makanan kucing itu di loyang gede, terus gue biarin mereka all you can eat aja gitu. Udah gitu ya, karena itu banyak banget kucing yang suka datang. Kadang-kadang tuh mereka berantem gitu. Pas malam suka ada nih kucing warna putih punya tetangga gua yang datang di depan rumah gua. Dan si belang 1 tuh kayak nggak suka banget sama kucing putih ini, gua nggak tahu kenapa. Sering banget gitu ya jam 1 pagi pas gua lagi recording, ngedit atau main game, di luar kamar gua tuh gua denger kayak. Dan sebagai pemilik kucing yang baik, gua pastinya ngebantuin kucing gua, si belang 1. Gua usir tuh kucing tangga gua. Tapi sayang banget ya, kucing putih ini tuh datangnya tuh dari atap gua gitu. Jadi ya gua nggak bisa ngapa-ngapain. Dan ini kan kayak jam 1 pagi ya. Gak mungkin dong gua teriak kenceng-kenceng buat nakutin kucing putihnya. Yang ada ntar abis benahin kucing malah gua yang berantem sama tetangga. Jadi ya buat nakutin dia, gua kayak bikin suara aneh gitulah pakai mulut gua kayak. Dan biasanya ini tuh efektif sih ya, si putih tuh suka kabur abis gue kayak gitu. Tapi mungkin sedikit terlalu efektif ya, soalnya gue sering ngeliat si belang 1 juga ikut takut gitu ya sama gue. Jadi ya ini udah jadi kayak sedikit jadwal gitu buat gue. Kadang-kadang jam 1 pagi kalau misalkan gue udah denger suara kucing berantem, oke, udah jadwalnya buat ngadu beatbox sama kucing tetangga. Jadi ya ini agak sedikit backfire sebenarnya sama orang tua gue yang gak mau ada kucing di rumah. Karena ya sekarang jadi banyak banget kucing di depan rumah gue. Ada kucing gua, kucing liar, dan sekarang kucing tetangga. Oh, kalau kucing yang kayak gini ada nggak bang? Waduh, sayangnya kalau kucing yang kayak gitu belum datang sih ya. Padahal gue udah masang umpannya loh. Tapi tenang bosku, buat kucing-kucing kayak gini, gue tahu markas mereka di mana. DIMANABANG di Honkai Impact 3. Honkai Impact 3 itu adalah game action adventure sci-fi 3D dari HoYoverse. Game multiplatform gratis yang pastinya bisa kalian mainin di banyak platform. iOS, Android, PC, dan semua. Cuman 1 doang tuh yang bohong. Coba kalian tebak yang mana. Gameplaynya menurut gue tuh bener-bener berasa smooth dan satisfying banget pastinya. Ditambah lagi, kalian harus inget, ini tuh gamenya HoYoverse. Pembuatnya Genshin Impact sama Honkai Star Rail. Jadi ya udah pasti banget, ceritanya bakal bagus dan plotnya lebih dalam dari utang peleter temen gue yang minjem 100 kemarin. Emang kopi nggak telat bang main Honkai Impact 3 sekarang? Bukannya ceritanya udah jauh. Nah, justru sekarang tuh lagi waktu yang paling bagus buat pemain baru di Honkai Impact 3. Karena part 2 dari ceritanya baru aja rilis. Dan di part 2 itu ceritanya bakal berlangsung di tempat baru, di planet Mars. Karakter-karakter di ceritanya baru juga, dan yang pasti alur ceritanya juga bakal baru. Dan buat gameplaynya, kalian sekarang bisa lompat dan pakai hook buat eksplorasi, dan juga berantem di udara buat kombatnya. Dan buat player yang baru main, kalian bisa langsung skip part 1 setelah nyampe level tertentu dan langsung main part 2 kalau kalian mau. Dan selain itu semua, player baru juga bakal dapat 20 full gratis sama karakter gratis juga Coralie. Ditambah 1 karakter gratis opsional, termasuk karakter yang kuat kayak Herser of Thunder. Dan ngomong-ngomong soal karakter, pastinya bakal ada S-Rank baru juga, Senadina. Karakter ini punya masa lalu yang misterius, tapi selalu penuh energi dan semangat. Dan uniknya, dia pakai yoyo buat senjata dia. Dan selain Senadina, juga bakal ada Songkwe, Helia, dan karakter player kita, Dreamseeker. Bang, gua udah ambil peleter gede banget buat beli sempoa baru terbagus di dunia. Oke, jadi gimana cara download Honkai Impact 3-nya bang? Jadi kalian bisa pakai link download di deskripsi dan pin komen. Wah, akhirnya bisa main Honkai Impact 3 juga. Makasih ya bang. Tapi ya, meskipun banyak kucing yang datang dan pergi, yang bener-bener tinggal di depan rumah gue tuh cuma beberapa doang. Si Oreo, Oren, sama emaknya, si belang 1 yang mati.
by the way. Gak sih, gak mati. Gini. Dari dulu tuh ya, pas masih di dalam rumah gue juga, si belang satu ini tuh sering banget gitu ngilang. Gue nggak tahu kemana. Jadi ya awalnya gue kayak nggak panik-panik amat. Apalagi sekarang anaknya udah gede dan gak butuh disusuin lagi. Tapi ya kali ini dia ngilang dan gak balik lagi. Jadi ya gue gak bisa pastiin banget sih ya dia mati atau enggak. Udah setahun sih, tapi ya siapa tahu besok balik kan ya, nggak ada yang tahu. Tapi nggak lama kemudian si Oreo itu hamil guys, dan gue nggak tahu ya bapaknya siapa. Tapi agak seneng sih gue. Abis si belang satu hilang, gue ngerasa kayak agak sedih aja. Jadi ya gue nungguin aja anaknya Oreo. Dan pas lahiran tuh gue kaget banget loh. Soalnya anaknya cuman satu. Gue aja nggak tahu gitu kalau misalkan kucing tuh bisa beranak cuma satu doang. Gue kira tuh minimal banget 3 gitu. Atau mungkin anaknya emang lebih dari satu. Tapi kan pas Oreo hamil dia ngilang sebentar ya. Terus kita ketemu dia di gudang bapak gua pas dia udah beranak. Jadi ya siapa tahu aslinya anaknya lebih dari satu. Cuma ya sekarang udah jadi 12 gram protein. Langsung bulking Oreo abis lahiran. Tapi gue tetap seneng banget sih. Soalnya anaknya Oreo itu warnanya warna kucing paling favorit gua guys. Hitam legam. Dan karena itu gue kasih dia nama jadi ya kucing utama gue yang tinggal di depan rumah gue jadi 3 lagi. Habis lahiran tuh si Oreo langsung dan si Orange sama Oreo itu juga ikutan gitu kan main sama dia. Jadi ya bagus banget lah. Cuman suatu hari anaknya hilang gitu. Siapa yang malingin mainan kucing gua? Tapi gila itu kalau waktu itu sampai tiba-tiba ya gua jalan deket rumah gua dan gua ngelihat ada yang tiba-tiba punya mainan kucing, itu gua bakal langsung balik lagi ke masalah pertama, gak ada yang mau main sama Blacky. Jadi ya karena waktu itu dia juga udah lumayan gede ya, gua jadinya izin dan memohon sama orang tua gua buat masukin Blacky aja ke dalam rumah gua. Kalau dia beb sembarangan ntar gue yang bersihin. Satu kucing aja. Dan untungnya orang tua gue tuh ngebolehin gue masukin si Blacky doang. Mungkin mereka kasihan juga ya lihat si Blacky nggak ada temen main gitu. Jadi ya gue masukin si Blacky ke kamar gue. Jadi ya pas gue kerja gue bisa sambil
ada gacengnya gitu. Gue cuma nangis 2 hari doang pas gue dioperasi. 2 hari doang. Tapi gila, gue ngeliat bubur ketan hitam sama liangnya di lantai. Gue gak kuat kan. Dunia ini terlalu kejam. Terlalu kejam. Gila itu gue 2 hari langsung bad mood. Gue jadinya makan mie instan. Mana gue diomelin juga sama orang tua gue. Lalu gue makan mie instannya habis ngepel lantai tuh, gue masih bisa Nama tuh doa ya. Nama di mana-mana di balik nama besar. Di sekolah gue sih enggak ya. Tapi meskipun gue gak diajarin sama sekolah gue biasanya gue bantuin di sana. Dan selain itu, akhir-akhir ini gue ada pengalaman jualan di acara anime bareng temen gue. Jadi ya gue pengen cerita tentang pengalaman itu di video ini. Aslinya tuh gue udah sering ya diajakin temen gue ke acara-acara anime gitu. Dan menurut gue sih kayak seru aja gitu. Di sana tuh gue beli merchandise, ketemu temen online, terus foto sama cosplayer dari anime atau game yang gue demen. Nah, Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! gue punya ide dan All troops deployed! ini, dan karena gue juga lagi ada di sana dan gue belum pernah ketemu dia langsung, gue ada datang standnya kan. Cuman sayangnya tuh waktu itu booth dia tuh udah kayak lagi bagi sembako gratis. Jadi ya gue cuma bisa nyapa sama beli poster yang dia jual satu, gak bisa ngobrol. Dan di rumah abis pulang dari eventnya gue sorry tadi ngobrol ini soalnya PTP BPT BTW UM
MW jualan DJG. Nothing can destroy celestial pulse. First blood. Ajakan dia, jadi ya gue kayak 6 bulan lebih buat beliin apa yang pengen gue jual di Desember nanti. Tapi karena gue pernah sekolah dan pernah kuliah, gue kerjain semuanya seminggu sebelum deadline. Gue pengen jualan stiker sama gantungan kunci, ya semuanya gue kerjain. Gantungan kunci bikin video, terus karena itu 100% dia yang ngerjain, kalau ada untung ya masuknya ke dia. Gue jualan buat pengalamannya aja sih ya, biar dijadiin konten, dapet AdSense. Tapi gue tetap gambar stiker topi sihir yang ini buat gue bagiin gratis aja ya. Jadi ya kalau misalkan pas gue jualan ada subscriber gue yang Bang Deril ya? By the way mau stiker? Dan aslinya gue di event ini tuh emang pengen cosplay sambil jualan. Gue dijanjian malah sama gue tuh pengen cosplay bareng. Dia tuh mau cosplay jadi main hot guys. Dari pas keluar siapa sih yang kagak temen gua main buat retro gacha dingin siapa tau lebih hot gamenya tuh turn based gampang dimainin tapi tetap butuh otak buat ngestrategiin karakter dan karakternya tuh banyak sekarang udah ada 4 bakal nambah terus apalagi karakter Detik 0 hadir sekarang di update Detik 0 ini bakal ada region baru juga Menapoli dunia yang terbuat dari mimpi mana Blue Astral Express bakal diundang ke perayaan besar di sini. Dunia ini tuh kelihatan mewah dan indah dari luar, tapi cuman pas kalian tidur. Kalian bisa bener-bener memasuki dunia mimpi yang penuh suara tawa dan kebahagiaan ini. Tapi ya, di balik ini semua ada titik aneh, sebuah krisis tersembunyi dan kita juga akan terungkap dalam misteri ini. Juga kita akan berusaha untuk menyelesaikan krisis ini. Dan selain region baru, bakal ada 2 karakter bintang 5 baru